Halo, perkenalkan nama saya Hasrini dari jurusan Jurnalistik. Apa yang Anda pikirkan jika melihat gambar ini? Ini dan ini. Ya, benar, pasar. Kali ini kita akan membahas persoalan pasar, namun dalam konteks ekonomi media. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat membutuhkan proses konsumsi. Hal itu merupakan sebuah proses jual beli dalam pasar. Prosesnya cenderung lebih cepat sehingga perputaran ekonominya dapat menopang dalam jangka panjang. Secara sederhana, pasar dapat diartikan sebagai transaksi jual dari produsen kepada konsumen melalui proses pendistribusian. Pengertian dari pasar media merupakan tempat yang digunakan dalam transaksi antara produsen dan konsumen guna memperoleh informasi atau berita guna perputaran profit yang lebih kompleks. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan dalam pasar media. Dalam pasar media diperlukan strategi pasar. Strategi pasar yang dapat dilakukan dalam pasar media yaitu 1. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. 2. Melakukan pelayanan dengan baik. Yang ketiga, memberikan informasi yang valid kepada konsumen media. Yang keempat, memberikan fasilitas kepada pekerja maupun halayak atau audiens. Mickwell melihat teori media ekonomi politik sebagai sebuah pendekatan yang berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri media dengan muatan atau konten ideologi media. Teori ini menjelaskan ketergantungan ideologi pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur kepemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Berdasarkan tinjauan tersebut, institusi media harus dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga berkaitan erat dengan sistem politik. Terdapat beberapa pendekatan, salah satunya yaitu pendekatan dimensional untuk membantu memahami struktur pasar. Dimensi pertama yaitu menyebutkan jumlah penjual yang bermain di suatu pasar, satu, sedikit atau banyak, dan dimensi kedua menyebutkan produk yang homogeni atau produk yang terdiferensiasi. Selanjutnya, pendekatan two-dimensional. Pendekatan two-dimensional membantu dalam mengelompokkan beberapa bagian dari struktur pasar yang tidak terlihat secara langsung dari sebuah perusahaan. Poin terakhir yang akan kita bahas yaitu kekuatan yang mempengaruhi pasar media. Kekuatan yang mempengaruhi pasar media adalah segala hal yang mendukung berjalannya ekonomi dalam perspektif pemahaman manfaat untuk menghasilkan nilai untuk dapat didistribusikan kepada halayak. Berikut penjabarannya. Yang pertama yaitu jumlah produsen. Kebanyakan produsen dalam suatu market menentukan fokus suatu pasar. Pasar terkonsentrasi bila didominasi hanya beberapa perusahaan besar. Makin sedikit jumlah pesaing, makin besar pula peluang menguasai pasar. Yang kedua yaitu diferensiasi produk. Definisi produk mengacu pada upaya produsen membedakan produknya dengan produk produsen lainnya secara tegas, baik secara nyata maupun dalam tataran citra atau image bagi konsumen. Metro TV dan TV One memposisikan dirinya sebagai TV berita. Harian Kompas memposisikan dirinya sebagai surat kabar berskala nasional dan internasional. Yang ketiga adalah rintangan bagi produsen lain. Yang dimaksud rintangan bagi produsen lain ialah ketika produsen lain memasuki pasar tertentu. Rintangan itu bisa berupa terbatasnya modal atau faktor lain seperti regulasi. Faktor yang keempat yaitu struktur biaya. Struktur biaya yang dimaksud ialah berkaitan dengan biaya atau ongkos produksi dalam pasar tertentu. Dalam hal ini, terdapat dua struktur biaya. Ada biaya langsung atau fixed cost atau direct cost, dan ada biaya lain yaitu variable cost atau indirect cost. Biaya langsung ialah biaya yang dibutuhkan dalam memproduksi unit barang atau jasa, sedangkan biaya lain-lain adalah biaya yang tidak langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit barang dan jasa. Yang kelima yaitu integrasi vertikal. Integrasi vertikal merupakan integrasi, sinergi, atau kerjasama berbagai aspek dalam organisasi, seperti pada proses produksi, distribusi, dan eksibisi.
Singkatnya, integrasi vertikal adalah perusahaan media yang menghasilkan produk dari hulu ke hilir. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.